Hari ini saya mendapatkan surat dari Badan Musyawarah Perguruan Swasta yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat. Inti dari surat itu mereka merasa keberatan terkait dengan kebijakan Dinas Pendidikan Jawa Barat yang mengatur tentang distribusi ijazah SMA, SMK, negeri dan swasta. Ternyata kan menimbulkan alasan banyak. Bagi saya nggak ada alasan. Kenapa? Karena pendidikan itu bukan bisnis. Pendidikan itu Ki Hajar Dewantoro ingin mencerdaskan anak Indonesia. Jadi kalau ijazah ditahan, itu cermin pendidikan kita bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Nah, termasuk juga daripada bantuan pesantren itu jatuh pada itu lagi. Bahkan ada yang terima sampai 50 miliar. Niat baik belum tentu diterima baik oleh orang lain. Itulah mungkin pepatah yang tepat untuk menggambarkan gebrakan Kang Deddy Mulyadi untuk memberikan ijazah seluruh siswa di Jawa Barat. Terbaru ketika sebagian sekolah sudah memberikan ijazah kepada siswa yang berhak, muncul surat penolakan terhadap program yang dijalankan oleh Kang Deddy Mulyadi dari sekolah-sekolah swasta yang diposting oleh Kang Ono Surono, Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Barat. Oke, bagaimana ceritanya? Kita simak videonya. Hari ini saya mendapatkan surat dari Badan Musyawarah Perguruan Swasta yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat. Inti dari surat itu mereka merasa keberatan terkait dengan kebijakan Dinas Pendidikan Jawa Barat yang mengatur tentang distribusi ijazah SMA, SMK, negeri dan swasta yang batas akhirnya tanggal 3 Februari 2025. Mereka menyampaikan terkait dengan keberatannya karena tidak ada komitmen yang berjalan, kesepakatan yang berjalan antara pihak sekolah dengan para orang tua siswa. Yang kedua, mereka juga merasa bahwa selama ini pemerintah belum mempunyai program terkait dengan pendistribusian ijazah. Mereka mendapatkan hanya bantuan BOS dan juga BPMU. Luar biasa ya, belum juga dilantik, ternyata Kang Deddy Mulyadi sudah mendapatkan resisten atau perlawanan. Nah, lantas seperti apa tanggapan dari Kang Deddy Mulyadi terkait adanya surat tersebut? Kita simak videonya. Karena berangkat dari problem yang dialami saya ketika tolong ijazah diberikan. Ternyata kan menimbulkan alasan banyak. Bagi saya nggak ada alasan. Kenapa? Karena pendidikan itu bukan bisnis. Pendidikan itu Ki Hajar Dewantoro ingin mencerdaskan anak Indonesia. Jadi kalau ijazah ditahan, itu cermin pendidikan kita bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Silakan dicek. Bertentangan. Gitu loh. Karena orientasinya itu bukan itu, sama dengan rumah sakit. Bertentangan kalau nahan bayi, nahan pasien. Karena rumah sakit di kita didirikan bukan untuk itu. Nah, saya itu berencana, ini nanti dibahas juga di tingkat paripurna, daripada bantuan dari pemerintah provinsi untuk yayasan itu tidak terasa oleh warga Jabar. Saya lebih memilih, walaupun misalnya anggarannya harus naik dari 600 miliar ke 800 miliar, saya nggak apa-apa. Saya lebih baik membuka opsi beasiswa selama 3 tahun sampai selesai untuk seluruh warga Jawa Barat yang sekolah di sekolah swasta. Yang sekolah warga miskin ya, warga miskin Jawa Barat di sekolah swasta. Kenapa? Mereka akan merasa disekolahkan oleh pemerintah. Kalau diserahkan pada yayasan, ya oleh yayasannya. Kan ada yayasan yang betul-betul orientasi pendidikan, ada yayasan yang orientasinya bisa jadi ceritanya berbeda. Kan ini kan manusia itu ragam. Nah, ini
Nah, termasuk juga daripada bantuan pesantren itu jatuh pada itu lagi. Bahkan ada yang terima sampai 50 miliar bantuan. Dan itu tidak terasa oleh warga Jabar karena jatuhnya hanya satu komunitas, satu yayasan. Saya lebih memilih beasiswa untuk santri, walaupun misalnya nilainya 60 miliar, 70 miliar di Jawa Barat yang ingin berpesantren baik di Jawa Barat maupun di luar Jawa Barat. Kan gitu lebih baik. Kan saya ingin lebih baik terasa oleh orang, kan gitu. Nah ini yang menjadi opsi pilihan. Nah yang terakhir, kita ingin mendorong pembentukan karakter budi pekerti. Karena karakter budi pekerti, maka pendidikan harus berbasis lingkungan. Ada pendidikan berbasis pertanian, ada pendidikan berbasis peternakan, perikanan, kelautan, kehutanan, ke industri kreatif, seni, pendidikan berbasis seni, pendidikan berbasis industri, pabrikan. Nah, dengan pola pendidikan yang dulu saya pernah terapkan, misalnya anak-anak mengelola sampah, kemudian pupuk organik, anorganik, jadi meja, jadi kursi. Jadi anak-anak bisa membuat ruang kelas, ini akan saya dorong. Musim nanam padi, anak-anak turun ke sawah, ikut panen. Kemudian sekolah menentukan kelulusan bukan hanya akademis tapi moralitas. Gitu loh. Nih, ke sekolah tidak boleh pakai motor dengan knalpot brong. Anak-anak harus ada buku pengawasan orang tua, di mana orang tua harus secara jujur mengatakan bagaimana perilaku dia di rumah, jam berapa bangun, jam berapa tidur, apa sih yang dilakukan. Itu ada, saya dulu pernah buat begitu. Itu bisa menekan anak-anak dari kenakalan. Termasuk saya ingin membuat opsi anak-anak yang terlibat geng motor, tawuran, saya ingin buat opsi wajib militer. Jadi mereka kalau orang tua sudah nggak sanggup, serahin pada pemerintah kerjasama dengan tentara, dengan polisi, pilih nanti daerah mana, bikin barak pendidikan. Memang dalam Perda Provinsi Jawa Barat belum ada perda untuk kewajiban pihak sekolah untuk memberikan ijazah bagi siswa yang telat atau menunggak. Akan tetapi secara logika yang dibangun oleh Kang Deddy Mulyadi, pemerintah Provinsi Jawa Barat sudah menggelontorkan dana bantuan operasional sekolah kepada sekolah-sekolah swasta senilai 600 miliar. Itu baru bantuan provinsi, belum lagi bantuan operasional sekolah dari pemerintah pusat. Jadi wajar kalau Kang Deddy Mulyadi meminta kebijaksanaan dari pihak sekolah untuk memberikan ijazah, karena pemerintah provinsi sudah merasa membantu. Namun apabila bantuan dari pihak pemerintah provinsi ini dianggap tidak bermanfaat, apalagi tadi ya Kang Deddy Mulyadi sampai mengatakan bahwa untuk satu sekolah pesantren saja pemerintah provinsi pernah membantu sampai 50 miliar dan itu akan di stop semua. Oke, kita kawal terus langkah dan kebijakan dari gubernur kita. Sampurasun. Terima kasih sudah menyaksikan. Bye bye.